rahmat sehat, serta rahmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Iya. Madina Asabia. Hadir Bu. Kedua Anggila Putri. Hadir Bu. Ketiga Anissa Rahma. Kita belajar? Mari. Ada yang lemas? Enggak. Lagi sarapan semua enggak? Sarapan. Oke. Kak setiap datang ke menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Anak-anak boleh berdiri? Baik, dari Ibu aja yang pimpin di depan ya. Garuda Pancasila, aturan pendukungmu, Patriot Proklamasi. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu tentang materi yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang alat pernafasan. Bagus, pintar. Ya, Ibu ingin menanyakan tentang alat pernafasan pada hewan burung. Ayo. Insan. Oke, baik. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas materi yang Ibu pikir itu sangat luar biasa sekali, sangat menyenangkan sekali. Perubahan wujud benda. Ya, menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kalian bisa mengenal wujud benda dengan benar. Yang kedua, kalian bisa mendeskripsikan karakteristik bentuk benda padat, benda cair, serta gas dengan tepat. Nah, yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasikan bahwa benda-benda yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, yang keempat, kalian bisa mengidentifikasi perubahan wujud benda dengan tepat. Dan yang terakhir, kalian bisa menjelaskan perubahan wujud benda yang terjadi tersebut dengan tepat. Oke? Sekarang kita memulai pembahasannya. Ibu ingin menanyakan tentang apa ya kira-kira maksud dari perubahan wujud benda tersebut. Ayo semuanya dijawab. Perubahan wujud benda adalah, ayo kita. Ayo. Salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berwujud dari sebelumnya. Ya, terus Dan bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Bagus, tepuk tangan untuk kita. Ternyata ada lagi kelompok. Bukan. Kita harus nanti ya, baru pembentukan kelompoknya nanti. Nah, sekarang perubahan wujud benda tersebut, anak-anak, untuk kalian ketahui, itu dipengaruhi oleh berbagai macam. Pertama, oleh pemanasan. Yang kedua, pendinginan. Yang ketiga, pengembunan. Yang keempat, penguapan. Dan juga suhu di mana benda itu berada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Cuma kita bahas yang itu dulu ya, anak-anak ya. Nah, Ibu ingin menanyakan tentang apa saja ya kira-kira bentuk benda yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari itu. Ayo. Satu, padat. Dua, cair. Tiga, gas. Bagus, pintar. Kira-kira ada nggak
yang bisa menyebutkan karakteristik bentuk benda padat? Ayo. Kayu. Anak Mulyani, karakteristiknya itu bisa dipegang, ya? Ya. Bisa dipegang, terus bisa dipindah, ya? Ya. Terus apa lagi? Kalaupun dipindah dia tidak berubah, volumenya tetap, bentuknya tetap, benar? Benar. Oke, sekarang contohnya apa dulu? Contohnya apa dulu tentang benda padat? Contohnya apa, yuk? Contohnya besi, kayu, meja. Apa kira-kira di antara kalian yang bisa menyebutkan karakteristik benda cair? Ayo, ada Nur Novita Lestari. Satu aja. Satu, dapat disarankan tetapi tidak dapat dipegang. Iya, terus apa lagi? Sekarang di antara kalian masih ada nggak ya yang mengetahui tentang karakteristik benda gas? Ayo, karakteristik benda gas. Ayo, Napas. bisa dirasakan tetapi tidak bisa Dipegang. terus Dilihat. menekan ke segala arah. Benar? Benar. Terus contohnya apa coba? Contohnya napas. Napas. Nah, sekarang setelah kalian sudah bisa mengenal bentuk benda berupa karakteristiknya, berupa contohnya, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam perubahan wujud benda. Kira-kira ada berapa? Perubahan wujud benda itu ada berapa coba? Enam. Satu, Mencair. dua, Mengukur. tiga, Mengubah. empat, Menyebut. lima, Menuklik. enam, Memeriksa. memeriksa. Oke, sekarang untuk perubahan bentuk mencair. Kira-kira perubahan bentuk mencair ini dia membutuhkan panas atau tidak, ya? Membutuhkan panas. Karena ibu ulang lagi ya, dalam perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan. Nah, perubahan dari wujud benda tersebut dia ada yang membutuhkan kalor atau menyerap kalor. Kalor itu sama dengan Panas. Pintar. Terus ada yang melepaskan kalor atau panas, ya? Iya. Bagus. Nah, sekarang yang kedua apa itu? Membeku. Membeku. Oke, perubahan wujud dari cair ke padat, ya? Ya. Ya, dari cair ke padat itu contohnya apa? Seperti air es yang dimasukkan ke Freezer. dia akan membentuk batu Es. bagus, pintar. Jadi ketiga apa itu? Yang ketiga Menguap. menguap. Contoh yang menguap apa? Air yang Dipanaskan. yang dipanaskan, dia itu akan lama-lama kalau sudah mendidih, dia itu akan membentuk uap air. Bagus, pintar. Akan membentuk uap air. Dia itu membutuhkan kalor atau tidak? Membutuhkan Membutuhkan kalor. Bagus. Dia itu berarti menyerap kalor dia ya supaya bisa menguap, ya. Oke. Terus yang keempat. Yang keempat mengembun. Oke. Kalau yang mengembun ini kira-kira membutuhkan kalor atau tidak, ya? Tidak. Dia itu akan melepaskan kalor. Dia bisa menjadi embun. Nah, contohnya apa kira-kira? Contohnya itu seperti udara dingin di pagi hari, dia akan berubah menjadi embun. Nah, biasanya kan kalau kalian datang sekolah pagi-pagi, kalian bisa melihat embun di pohon bunga, di rumput. Benar, ya? Ya. Misalkan jalannya itu di tengah rumput sampai sepatunya. Yang kelima yaitu menyublim. Menyublim itu kira-kira dia tuh membutuhkan kalor atau tidak, ya?
benda padat ke gas. Nah, contohnya apa? Siapa yang sudah pernah melihat kapur barus? Kapur barus yang biasa ditaruh sama ibunya di lemari pakaian itu loh. Ya. Oke, jadi sudah pernah lihat semua ya? Ya. Nah, kapur barus itu ditaruh di dalam lemari atau di kamar mandi, dia lama-lama akan menghilang. Sekarang kita lanjut lagi ke yang terakhir. Yang terakhir itu apa ya? Kristal. Kristal. Jadi mengkristal itu yaitu perubahan wujud benda dari gas ke padat. Oke, dari gas ke padat. Contohnya apa ya kira-kira? Biasanya kan kita selalu melihat perubahan wujud benda-benda tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi biasanya kita melihat yang dari gas ke ya, di sana itu kita pasti akan melewati yang namanya sawah yang di dalamnya itu berisi air laut. Nah, gunanya untuk apa? Itu untuk membuat gas. Jadi, contoh dari perubahan wujud mengkristal ini yaitu uap air laut yang berubah menjadi gas. Yang lebih jelas tentang perubahan wujud benda ini, Ibu akan memutarkan video yang menjelaskan tentang bagaimana perubahan wujud benda. Video kali ini Miss akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Perlu anak-anakku ketahui, perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Nah, anak-anak, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair, yang kedua, membeku, yang ketiga, menyublim, yang keempat, mengkristal, yang kelima, menguap, dan yang terakhir adalah mengembun. Selanjutnya, Miss akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Nah, anak-anak, agar terjadi perubahan wujud mencair, maka memerlukan panas atau kalori yang mempengaruhi zat benda tersebut. Anak-anak, selanjutnya yaitu membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Perubahan wujud membeku bisa dikatakan kebalikan dari mencair. Contohnya, pada saat kita membuat agar-agar, adonan agar-agar mulanya cair kemudian membeku. Berikutnya yaitu menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, anak-anak, menguap adalah perubahan wujud yang memerlukan kalor atau pemanasan. Mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Pengembunan terjadi pada gas di udara yang dingin atau suhu rendah menjadi butiran-butiran air. Contohnya, embun pagi yang terlihat pada daun. Menyublim merupakan bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Anak-anak, proses perubahan wujud dengan menyublim membutuhkan kalor atau energi panas agar benda padat tersebut bisa berubah menjadi molekul gas di udara. Contoh menyublim yaitu meletakkan kapur barus atau kamper di suatu ruangan, maka lama-kelamaan akan habis karena menyublim ke udara. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Perubahan wujud ini terjadi karena adanya pelepasan energi panas atau kalor pada suhu yang lebih rendah dari benda. Contoh mengkristal yaitu pada proses pembuatan gula pasir dari tebu. Tidak. Oke, sekarang ini ada perubahan wujud benda. Benda itu ada berapa ini? Gas, padat, cair. Nah, dari anak panah ini
kalor dan melepaskan kalor. Jadi ayo sebutkan mana saja yang menyuling, terus menjahit dan membuat. Nanti kita hanya perlu lilin dan korek api. Itu saja. Yang lainnya tidak usah karena kita akan melakukan percobaan yaitu lilin yang dibakar. Oke? Oke? Sekarang sudah bisa ini? Sudah bisa? Sudah. Oke, ditaruh di tengah. Oke. Oke, sudah. Yang kelompok audiovisual, ini ibu lupa memberikan nama dulu ternyata. Yang ini namanya kira-kira mau nama apa coba? Nama? Proyek? Proyek ini? Nanti. Ya. Oke, kelompok proyek. Jangan lupa nulis di atasnya itu ditulis nama kelompoknya. Ya, jangan lupa nanti pas mau di presentasi nama kelompoknya disebut. Ya? Nggak usah disebut nama anggotanya, nggak usah. Cukup nama kelompoknya saja ya. Ya, nama kelompoknya disebut. Bagus. Tepuk semangat. Sudah ada perubahannya belum? Sudah. Kira-kira itu lilinnya jadi apa itu? Bagus, jadi ya. Semua kelompok sudah dapat perubahannya semua? Ini sudah belum? Sudah? Belum? Oh, jadi enggak apa-apa. Yang lain dengarkan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok proyek akan menyampaikan hasil percobaan yang kami lakukan. 1. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Akan mencair. 2. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Karena adanya perubahan fisika, yaitu perubahan wujud dari cair kembali menjadi padat. Terus, menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Terus lanjut yang kedua. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Ya. Lilin menjadi padat karena suhu
padat. Ya. Panas atau kalor artinya gambar kalor atau suatu benda itu bisa berubah dari padat menjadi cair. Bagus. Ya, katakan hasil percobanya. Kami dari kelompok proses akan menyampaikan hasil percobaan yang kami lakukan. Ya. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan? Ya. Bukan aku. Lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Ya. 2. Mengapa lilin dapat kembali menjadi padat setelah didinginkan? Lilin menjadi padat kembali karena suhu di sekitar lilin kembali menjadi dingin setelah api dipadamkan. Ya. 3. Menurut kalian apa faktor kunci yang menyebabkan suatu benda bisa berubah menjadi cair ataupun berubah menjadi padat? Panas atau kalor? Api merupakan sumber kalor ketika benda dipanaskan hingga temperatur tertentu. Benda itu bisa berubah menjadi padat menjadi cair. Bagus, tepuk tangan untuk jadi semua kelompok hasilnya benar. Tidak ada yang mengecewakan, ya. Jadi kalau lilin itu dipanaskan dia akan mencair. Berarti perubahan bentuk itu dari padat ke cair, ya. Dan itu kalau sudah didinginkan lilinnya akan menjadi padat. Nah, itu artinya perubahan bentuk itu dari tadi yang cair jadi padat jadinya membeku. Benar? Tadi kan dia mencair dan lama-lama setelah didinginkan dia jadi membeku. Karena dia itu tadi melepaskan kalor. Oke. Sekarang untuk mengetahui sampai di mana pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan membagikan kalian soal. Soal ini akan dikerjakan ya dibagi. Ya, terima kasih. Ada di situ dulu ya. Tugas rumah itu besok akan Ibu periksa, ya. Oke. Jadi walaupun tidak dikerjakan sekarang, boleh dikerjakan di rumah. Itu untuk melatih pemahaman kalian tentang materi yang Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup materi kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucap Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah menyelesaikan materi hari ini dengan lancar, dengan semangat. Ya, benar? Ya. Semangat kan? Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu tentang wujud zat ada 3 atau wujud benda ada 3 yaitu benda padat, cair dan gas. Ya, contoh-contohnya sudah Ibu paparkan tadi dan kalian juga sudah menyebutkan tadi ya tentang contoh dari benda padat, benda cair serta benda gas. Ya. Terus yang kedua tentang macam-macam perubahan wujud benda. Itu tadi ada apa saja? Ada mencair, membeku, menguap, mengeruh, mengusai, menghisap.
yaitu suku. Terus ada juga penguapan dan juga pengembunan ya. Ya, mudah-mudahan materi kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ke depannya ya.